Kisah nyata horor pesugihan pemilik warung sederhana misteri warung sebelah warungku. Di sebuah kabupaten kecil yang terletak di pinggir kota, kehidupan berjalan lambat namun penuh warna. Warung-warung kecil berjejer di sepanjang jalan, dengan aroma masakan yang menggoda selera. Di antara deretan warung tersebut, terdapat sebuah tempat sederhana yang dikelola oleh Jaki, seorang pemuda berusia awal 20-an dengan tubuh ramping dan wajah yang tampak lesu akibat beban pikirannya. Jaki adalah sosok yang ramah dan selalu siap melayani pelanggannya dengan senyuman, meskipun di dalam hatinya, dia menyimpan kesedihan. Malam itu, hujan turun deras, menciptakan suasana kelam yang melingkupi kabupaten. Suara rintik hujan yang jatuh di atap warungnya menjadi latar belakang yang mendayu-dayu, seolah menambah kedalaman kesedihan yang dirasakannya. Jaki baru saja kehilangan orang yang sangat dicintainya, seorang gadis bernama Ayu, yang pergi secara tiba-tiba. Kesedihan itu membayangi setiap harinya, dan walaupun dia berusaha tersenyum di depan pelanggan, hatinya terasa hampa. Di samping warungnya, ada seorang lelaki tua bernama Pak Masud, pemilik warung yang tampak misterius. Pak Masud dikenal sebagai pedagang makanan yang sukses, namun banyak orang menyebutnya dengan nada berbisik, mencurigai ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di balik kesuksesannya. Jaki sering melihat Pak Masud dengan tatapan kosong, seolah dia sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Hal ini membuat Jaki merasa tidak nyaman, terutama ketika dia mendengar desas-desus tentang kekayaan yang tiba-tiba mengalir ke Pak Masud. Malam itu, saat Jaki menutup warung, dia melihat Pak Masud berdiri di luar, menatap langit dengan tatapan kosong. Dalam hati, Jaki merasa ada yang aneh, seolah ada kekuatan gaib yang mengelilingi warung tersebut. Dia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi rasa ingin tahunya semakin membesar. Dalam pikiran Jaki, ada pertanyaan yang terus berputar, apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan Pak Masud. Setelah menutup warung, Jaki pulang dengan langkah berat. Dia teringat akan Ayu, bagaimana senyumannya bisa menghilangkan semua beban pikirannya. Rindu yang mendalam membuatnya merasa tertekan. Dalam perjalanan pulang, dia melewati area gelap di dekat warung Pak Masud. Di situ, angin berdesir, menambah suasana mencekam. Jaki merasakan sesuatu yang tidak biasa, seolah ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Setibanya di rumah, Jaki duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto Ayu. Dia teringat bagaimana mereka sering berbincang tentang impian dan harapan. Ayu selalu berpesan agar Jaki tidak tergoda oleh kekayaan yang cepat, karena bisa jadi itu datang dengan konsekuensi. Namun, saat dia mendengar tentang Pak Masud, pikiran itu mulai goyah. Jaki merasa terjebak antara keinginan untuk mengetahui kebenaran dan rasa takut yang mengintai. Malam itu, Jaki terbangun dari tidurnya, terbangun oleh suara-suara aneh dari luar. Dia melihat ke arah jendela, dan bayangan Pak Masud tampak berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk di dalam diri Jaki. Dapatkah dia menemukan jawaban atas semua pertanyaannya? Atau akankah dia terjerat dalam kekuatan gelap yang mengancam? Dengan pikiran yang penuh keraguan, Jaki memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang Pak Masud. Dia tahu bahwa di balik kesuksesan dan kemewahan, mungkin ada sesuatu yang lebih gelap. Namun, keputusan itu juga membuatnya merasa terasing dari orang-orang terdekatnya, dan rasa takut akan konsekuensi dari pencariannya semakin menghantuinya. Dia bertekad untuk tidak membiarkan rasa takut menghalangi langkahnya, meskipun dia tahu jalan yang akan dia ambil tidaklah mudah. Dengan tekad bulat dan hati yang bergetar, Jaki tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Dia harus menghadapi kegelapan yang mengintainya, demi menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik pesugihan yang melibatkan sosok misterius itu. Pagi menjelang, tetapi suasana di kabupaten kecil itu masih diselimuti awan gelap akibat hujan semalam. Jaki bangkit dari tidurnya dengan perasaan berat. Pikiran tentang Pak Masud mengganggu benaknya. Dia tahu bahwa untuk melanjutkan hidupnya, dia perlu memahami lebih dalam tentang apa yang terjadi di sekelilingnya. Dengan tekad yang bulat,
Jackie memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sosok misterius itu. Setelah membersihkan diri dan sarapan dengan cepat, Jackie membuka warungnya. Aroma masakan khas yang dihidangkannya mengisi udara pagi, menarik perhatian pelanggan yang mulai berdatangan. Namun, hatinya tidak sepenuhnya berada di situ. Dia melayani pelanggan sambil mencuri pandang ke arah warung Pak Masud, yang tampak sepi. Ketidakberdayaan menyergapnya, terutama ketika dia melihat pelanggan lain mengobrol dengan penuh antusias, sementara Jackie hanya mampu tersenyum palsu. Salah satu pelanggan setia, Ibu Rini, seorang wanita parubaya yang sering datang ke warungnya, menyadari ketidakberdayaan Jackie. "Jackie, kamu terlihat tidak seperti biasanya. Ada masalah?" tanyanya sambil mengaduk sisa sup di mangkuknya. Jackie menghela napas dalam-dalam. "Tidak ada, Bu. Hanya sedikit lelah," jawabnya, berusaha mengalihkan perhatian. Namun, Ibu Rini tidak mudah percaya. "Anak muda, jika ada yang mengganggumu, ceritakan saja." Terkadang, berbagi beban membuatnya terasa lebih ringan. Jackie tersenyum tipis, tetapi hatinya bergejolak. Dia ingin meminta tahu lebih banyak tentang Pak Masud, tetapi rasa takut akan konsekuensi dan kemungkinan yang mengerikan membuatnya ragu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Setelah warung tutup, Jackie berencana untuk mendekati warung Pak Masud. Sore itu, saat langit mulai gelap lagi, Jackie mengamati Pak Masud dari jauh. Dia melihat lelaki tua itu sedang menyiapkan makanan, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Jackie merasakan aura misterius di sekitarnya, sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Dia melihat Pak Masud meletakkan sebuah nampan di luar warungnya, berisi sesaji yang tampak aneh, buah-buahan, bunga, dan sebatang lilin yang menyala. Rasa penasaran Jackie semakin menggebu. Dia tahu bahwa sesaji seringkali berkaitan dengan ritual dan kepercayaan, dan dia merasa harus menggali lebih jauh. Dengan langkah hati-hati, dia mendekati warung Pak Masud, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Dari tempat persembunyiannya, dia bisa mendengar suara lirih, seolah-olah Pak Masud sedang berbicara dengan sesuatu atau seseorang. "Berikan aku kekayaan yang kau janjikan," terdengar suara Pak Masud, penuh keputusasaan. "Aku sudah melakukan semua yang kau minta." Jackie terkejut. Suara itu menimbulkan rasa takut yang mendalam. Dia merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh siapapun. Namun, keinginan untuk mengetahui kebenaran mendorongnya untuk tetap tinggal. Dia melihat Pak Masud berlutut, dan dalam sekejap, bayangan gelap melintas di belakangnya, seolah ada makhluk halus yang mengawasi. Perasaan mencekam menyelimuti Jackie. Dia merasa seperti terjebak dalam film horor. Dalam kekacauan pikirannya, dia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri? Setelah beberapa saat, Jackie menyadari bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi. Dia harus berbicara dengan seseorang tentang apa yang dia lihat. Keesokan harinya, Jackie menemui Sari, teman dekatnya yang selalu mendukungnya. Mereka telah bersahabat sejak kecil, dan Jackie merasa Sari adalah orang yang tepat untuk membantunya. Saat bertemu di sebuah kafe kecil, Jackie menceritakan semua yang dia lihat. Raut wajah Sari berubah serius. "Jackie, itu bukan hal yang sepele. Pesugihan adalah sesuatu yang berbahaya. Banyak orang yang terjerat dalamnya dan kehilangan segalanya." Jackie mengangguk, merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang sama. "Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Aku harus tahu kebenarannya, Sari. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut." Sari menghela napas, ragu-ragu. "Kita harus hati-hati. Jika kita terlalu jauh menyelidiki, kita bisa terjerat dalam masalah yang lebih besar. Namun, aku akan membantumu. Kita bisa mencari informasi lebih lanjut." Dengan tekad yang baru, Jackie dan Sari mulai merencanakan langkah-langkah mereka. Mereka akan mengumpulkan informasi dari orang-orang di sekitar, mencoba menemukan petunjuk tentang ritual yang dilakukan Pak Masud. Namun, semakin dalam mereka menyelidiki, semakin besar rasa takut yang mengintai di balik keputusan mereka.
Sambil memikirkan rencana mereka, Jaki melihat kembali ke arah warung Pak Masud. Dia tahu bahwa dia telah melangkah ke dalam dunia yang berbahaya, dan dia tidak bisa mundur sekarang. Dengan setiap langkah yang diambil, Jaki merasa terperangkap dalam jaring misteri yang semakin rumit, dan konsekuensi dari pencariannya bisa menjadi lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Setelah pertemuan dengan Sari, Jaki merasa ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Keduanya sepakat untuk melakukan riset lebih mendalam tentang ritual pesugihan yang melibatkan Pak Masud. Dengan niat yang bulat, mereka mulai menjelajahi kabupaten untuk mengumpulkan informasi dari siapapun yang bersedia berbagi. Hari-hari berikutnya, Jaki dan Sari mengunjungi warung-warung lain dan tempat-tempat berkumpulnya warga. Mereka mendengarkan berbagai cerita dan rumor yang beredar. Jaki mencatat dengan teliti setiap informasi yang didapat, meskipun banyak yang terdengar seperti mitos atau dongeng. Namun, satu hal yang jelas, banyak orang yang merasa terpesona oleh kekayaan yang didapat dengan cara cepat, meskipun mereka juga mengisyaratkan ada harga yang harus dibayar. Suatu malam, setelah menyusuri jalan-jalan kecil yang sepi, Jaki dan Sari tiba di sebuah pasar malam yang ramai. Suasana penuh dengan suara tawa dan teriakan pedagang, aroma makanan yang menggoda, serta lampu-lampu yang berkelap-kelip. Mereka berdua memutuskan untuk mencari seorang dukun tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Dukun ini sering dikunjungi oleh orang-orang yang mencari nasihat, termasuk mereka yang terjerat dalam pesugihan. Setelah berkeliling, Jaki akhirnya menemukan sosok dukun itu. Dukun tua itu duduk di sebuah sudut, dikelilingi oleh berbagai benda aneh dan ramuan yang beraroma tajam. Dengan suara serak, dia menyambut mereka. "Apa yang kalian cari, anak muda?" tanyanya, tatapannya tajam dan penuh misteri. Jaki dan Sari saling bertukar pandang, kemudian Sari yang mulai berbicara. "Kami ingin tahu tentang pesugihan dan ritual yang dilakukan oleh Pak Masud. Banyak yang mengatakan bahwa dia terlibat dalam hal-hal gaib." Dukun itu terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata mereka. Pesugihan adalah jalan yang penuh bahaya. Banyak yang terjebak dalamnya, dan tidak semua yang mendapatkan kekayaan dapat bertahan. Ada tumbal yang harus dibayar, dan seringkali, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jaki merasa bergetar di dalam. "Apa sebenarnya yang dilakukan Pak Masud?" tanyanya. Dukun itu menggelengkan kepala. "Setiap dukun memiliki caranya sendiri. Namun, aku mendengar bahwa Pak Masud melakukan ritual dengan mempersembahkan sesaji kepada makhluk gaib. Dia meminta kekayaan, dan sebagai gantinya, dia harus memberikan sesuatu yang berharga. Tumbal itu bisa berupa barang, atau bahkan nyawa." Mendengar hal itu, Jaki merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Dia bertanya lebih lanjut, "Apa yang harus kami lakukan untuk menghentikannya? Kami tidak ingin melihat orang-orang di sekitar kami terjebak dalam pesugihan yang berbahaya." Dukun itu menatap Jaki dengan serius. "Kalian harus hati-hati. Jika kalian mengganggu ritual atau keberadaan makhluk itu, kalian bisa menjadi target. Namun, jika kalian ingin menyelamatkan Pak Masud dan orang-orang di sekitarnya, kalian harus mencari tahu lebih dalam. Hanya dengan memahami ritual itu, kalian bisa menemukan cara untuk menghentikannya." Jaki dan Sari meninggalkan tempat dukun itu dengan pikiran yang penuh. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengungkap ritual yang dilakukan Pak Masud. Keesokan harinya, mereka kembali mengamati warung Pak Masud dari jauh. Mereka melihat lelaki tua itu sedang menyiapkan sesaji lagi, kali ini dengan lebih banyak barang berharga, perhiasan, uang, dan makanan yang tampak mewah. Jaki merasa hatinya berdegup kencang. Dia tahu bahwa waktu semakin sempit. Mereka tidak bisa membiarkan Pak Masud terus melakukan praktik ini. Dengan rasa berani, Jaki dan Sari merencanakan untuk menyusup ke dalam warung Pak Masud saat malam tiba, ketika suasana sepi dan tidak ada orang lain yang melihat. Malam itu, dengan hati berdebar, Jaki dan Sari melangkah menuju warung Pak Masud. Mereka berusaha untuk tidak membuat suara, bersembunyi di balik bayangan. Jaki merasa ketegangan merayapi dirinya. Dalam kegelapan,
mereka melihat Pak Masud berdiri di tengah ruangan, mengatur sesaji dan berbisik kepada sesuatu yang tidak terlihat. Jaki menahan napas, berusaha mendengarkan setiap kata yang diucapkan Pak Masud. Aku sudah melakukan semua yang kau minta. Berikan aku kekayaan yang lebih besar. Ia mendengar lelaki tua itu berdoa, suaranya penuh harapan dan ketakutan. Tiba-tiba, suasana berubah. Angin berhembus kencang, dan lampu-lampu di warung berkelap-kelip. Jaki merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Dia menarik Sari menjauh, tetapi rasa ingin tahunya mendorongnya untuk tetap bertahan. Saat itu, bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Jaki melihat sosok yang tinggi, dengan mata merah menyala, menatap Pak Masud. Jaki merasa terperangkap dalam ketakutan. Dia tahu bahwa mereka telah melangkah ke dalam dunia yang berbahaya dan tidak bisa mundur sekarang. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, Jaki dan Sari berusaha untuk memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan ritual ini dan menyelamatkan Pak Masud serta orang-orang yang terlibat tanpa terjebak dalam kegelapan yang mengintai. Dalam benak Jaki, satu pertanyaan mengemuka, apa yang akan terjadi jika mereka berhasil menghentikan pesugihan ini? Malam itu menandai titik balik dalam pencarian mereka, di mana mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara salah tidak hanya membawa kesedihan, tetapi juga ancaman yang tidak terduga. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Jaki dan Sari semakin dekat dengan kebenaran, tetapi juga dengan bahaya yang mengintai. Malam semakin larut saat Jaki dan Sari bersembunyi di balik bayangan di luar warung Pak Masud. Hati mereka berdegup kencang, ketegangan menyelimuti mereka saat melihat sosok gaib yang tinggi dengan mata merah menyala berdiri di hadapan Pak Masud. Jaki bisa merasakan hawa dingin yang menyengat, seolah kegelapan mengelilingi mereka. Pak Masud tampak ketakutan, tetapi sekaligus terpesona. Aku sudah memenuhi semua syarat yang kau minta, ucapnya dengan suara bergetar. Berikan aku kekayaan yang lebih besar, aku tidak ingin hidup dalam ketakutan ini. Jaki dan Sari saling berpandangan, merasakan ketidakberdayaan dan kepanikan. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak, tetapi bagaimana caranya? Jaki menggenggam tangan Sari, memberi tanda agar tetap tenang. Mereka tidak bisa membiarkan Pak Masud terjebak dalam kesepakatan gelap ini lebih lama lagi. Tiba-tiba, sosok gaib itu bergerak mendekati Pak Masud. Kau tahu harga yang harus dibayar, bukan? Suara itu bergema, penuh kuasa dan ancaman. Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Dengan cepat, Jaki berbisik pada Sari, kita harus menghentikan ini. Kita tidak bisa membiarkan Pak Masud terjerat lebih jauh. Mereka berdua berusaha mencari cara untuk mengalihkan perhatian sosok gaib itu. Dengan keberanian yang tersisa, Jaki memutuskan untuk melangkah keluar dari tempat persembunyian mereka. Pak Masud, teriaknya, suaranya menggema dalam keheningan malam. Cukup, jangan teruskan ritual ini. Pak Masud terkejut dan menoleh. Sementara sosok gaib itu mengalihkan perhatian ke arah Jaki. Siapa kau untuk mengganggu kami? Suara gaib itu penuh amarah, membuat bulu kuduk Jaki merinding. Jaki tidak mundur. Kami tahu apa yang kau lakukan. Kekayaan yang kau cari tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Hentikan ini sekarang juga, atau semua akan hancur. Sari berdiri di samping Jaki, berusaha memberikan dukungan. Kami akan membantu, Pak Masud. Mari kita cari cara untuk menghentikan semua ini, katanya dengan suara tegas. Sosok gaib itu tertawa sinis, suara yang mengerikan. Kalian pikir bisa menghentikanku? Kekuatan ini tidak bisa ditantang. Jika kalian ingin membebaskan Pak Masud, kalian harus siap membayar harganya. Mendengar kata-kata itu, Jaki merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tahu bahwa mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Namun, tekadnya untuk menyelamatkan Pak Masud dan melindungi orang-orang di sekitarnya semakin kuat. Kami tidak akan mundur, kami akan melawan, teriaknya. Saat itu, sosok gaib itu mulai mendekati mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Jaki dan Sari berlari ke arah Pak Masud,
berusaha menariknya keluar dari pengaruh makhluk itu. "Pak Masud, ikut kami. Kami akan membantumu." Jaki berusaha membujuk, tetapi Pak Masud tampak terombang-ambing antara ketakutan dan harapan. Tiba-tiba, sosok gaib itu melontarkan energi gelap, membuat Jaki dan Sari terjatuh. Jaki merasakan seolah ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Namun, dalam kegelapan itu, dia teringat akan kata-kata dukun tua yang mereka temui sebelumnya. Hanya dengan memahami ritual itu, kalian bisa menemukan cara untuk menghentikannya. Dengan segenap kekuatan, Jaki berusaha bangkit. "Pak Masud, ingatlah, kekayaan yang kau cari tidak akan membawa kebahagiaan. Hentikan semua ini, dan kita bisa mencari jalan yang benar." Kata-kata Jaki tampaknya menyentuh hati Pak Masud. Dia bergetar, menatap sosok gaib dengan ketakutan dan penyesalan. "Aku tidak ingin lagi terjebak dalam ini," ucapnya dengan suara lemah. Sosok gaib itu marah. "Kau tidak bisa pergi begitu saja, Masud. Harga harus dibayar." Suaranya menggelegar, mengguncang udara di sekitar mereka. Dalam momen yang mencekam, Jaki berusaha mengingat semua yang telah mereka pelajari. Dia berteriak, "Kami akan mengakhiri semua ini. Kami tidak terikat pada kesepakatanmu." Dia meraih sesaji yang tergeletak di dekat mereka, berusaha menciptakan penghalang. Saat Jaki mengangkat sesaji itu, cahaya terang memancar, menghadirkan kekuatan yang tidak terduga. Sosok gaib itu terhenti sejenak, ketakutan mulai terlihat di wajahnya. Jaki dan Sari memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik Pak Masud menjauh dari pengaruh makhluk tersebut. Dengan keberanian dan harapan yang tersisa, mereka berlari keluar dari warung, meninggalkan kegelapan di belakang. Saat mereka berlari, Jaki merasa seolah ada sesuatu yang menahan mereka, tetapi tekadnya untuk melindungi Pak Masud dan orang-orang di sekitarnya memberi mereka kekuatan untuk terus maju. Mereka akhirnya sampai di tempat terbuka, di mana cahaya bulan menerangi jalan. Jaki memandang Pak Masud yang tampak bingung dan ketakutan. "Kau harus bebas dari semua ini, Pak Masud. Kita bisa mencari cara lain untuk hidup." Namun, saat mereka berusaha menarik napas lega, sosok gaib itu muncul kembali, marah dan penuh dendam. "Kalian tidak bisa melarikan diri begitu saja. Kalian akan membayar harga yang lebih tinggi." Teriaknya, suaranya menggema di malam yang sunyi. Jaki merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa mereka telah terperangkap dalam jaring kegelapan yang lebih besar, dan konfrontasi mereka belum berakhir. Akhir cerita ini mengisyaratkan sebuah pelajaran berharga, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak hanya membawa kesedihan, tetapi juga konsekuensi yang tidak terduga. Jaki, Sari, dan Pak Masud kini terjebak dalam pertempuran melawan kekuatan gaib, dengan pertaruhan yang lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Mereka harus menemukan cara untuk menghadapi sosok gaib itu dan mengakhiri siklus pesugihan yang merusak. Dalam perjalanan itu, mereka harus berhadapan dengan ketakutan terdalam mereka dan mencari tahu apakah keberanian dan tekad mereka cukup untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar.